Apa itu Maluku? Apa itu satu? Apa nunusaku? Apa hati batu? Apa lay guling saudara bikin jatuh? Bicara 95 jadi 10-1. Lawamena, Resiresio, Low Nusa, Resiresio, Lawamena, Resiresio, Low Nusa, Resiresio, Lawamena, Resiresio, Low Nusa, Resiresio. Ketong adalah api, adalah bara, kayu besi, tiup dan puisi dengan mimpi menjadi manusia merdeka di atas tanah sendiri. Waktu bergerak dengan tidak peduli. Apapun yang melekat dan terikat dengannya, mau tidak mau akan ikut terbawa sesuai iramanya. Seperti di dunia abad ini, peradaban sudah membawa manusia ke era teknologi yang gila-gilaan. Hari ini, segala sesuatu sudah serba digital. Orang-orang beragam rupa dan profesi berbagi kehidupan mereka di dalam dunia maya. Bentuk kesenangan dan kemudahan ditawarkan dengan ringan bagi siapa saja yang panca inderanya sudah familiar dengan gawai dan bentuk teknologi apapun yang ada dalam genggaman dan jangkauan. Ada ribuan data dan informasi setiap detiknya yang saling berkutat di depan layar, berebut untuk dapat dilihat pertama. Terlalu banyak pilihan konten untuk dinikmati. Namun, teknologi modern memungkinkan untuk dapat menyaring ribuan data dan informasi itu dan mencocokkannya dengan keinginan sang pengguna, yaitu dengan algoritma. Namun ada satu pertanyaan yang akan muncul seiring waktu. Di saat teknologi semakin maju, ada banyak hal yang mulai tergerus dan mundur, seperti sastra. Akankah anak-anak muda di era digital ini punya cukup waktu untuk menikmati karya sastra seperti dahulu? Dalam sejarah, karya sastra dalam berbagai ragamnya lebih banyak dijumpai dalam goresan tinta di atas buku. Puisi, syair, pantun, cerpen, drama, monolog, dan rupa-rupa. Karya yang membantu manusia untuk menjiwai kemanusiaannya, mengecap kembali adat dan budaya, dan mengubarkan perjuangan dengan rasa. Entah di tengah dunia digital yang bising ini, apakah masih ada kesempatan bagi karya sastra untuk ditemukan anak-anak muda di tengah arus algoritma di gawai mereka? Perkenalkan, beta Eko Saputra Poseratu. Beta adalah seorang penyair, penulis dan juga konten kreator. Beta percaya bahwa media itu penting karena di saat ini untuk memperluas karya-karya itu, untuk buku-buku konvensional selama ini juga tetap berjalan, tetapi untuk lebih luas jangkauannya dan bisa sampai ke teman-teman yang tidak mampu beli buku juga, sampai di pelosok-pelosok, di pulau-pulau yang sudah ada internetnya. Beta rasa itu harus dimanfaatkan. Eko Saputra Poseratu menjadikan platform digital sebagai ladang yang subur untuk menebarkan benih-benih sastra yang akan berkembang di sana. Sastra itu dia membantu beta untuk memahami kehidupan. Pertama, dia menjadi tujuan dan alasan beta hidup sampai saat ini, dan dia membantu membentuk prinsip bersastra beta sejak bertemu dan sadar bahwa ternyata sastra itu dia punya peranan untuk rekonsiliasi perdamaian. Karya-karya sastra yang lahir dari pikiran Eko sangat relevan dengan kehidupan banyak orang. Hal ini membuat karyanya bertahan di antara ribuan konten yang membanjiri dunia maya. Bagi banyak anak muda di Maluku, Eko adalah pionir sastrawan di dunia digital.
Menjadi seorang sastrawan digital adalah sebuah proses yang dinikmati oleh Eko, tentu dengan tantangannya tersendiri. Proses membuat konten sastra di platform digital adalah keseharian oleh dirinya saat ini. Tentu saja untuk menyiapkan karya, Eko membutuhkan inspirasi. Tidak jarang pengamatannya akan situasi dan fenomena sosial di sekitarnya menjadi sumber inspirasi utama untuk menulis. Tema yang biasa beta angkat untuk membuat konten-konten, memproduksi karya-karya itu tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Tema politik, tema agama, tema percintaan, kemudian diskriminasi terhadap suku ras, terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, berbagai macam tema HIV juga masuk. Tema-tema yang memang berangkat dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi juga, yang terkini itu biasa diangkat juga. Politik, korupsi, semua diangkat lah. Yang memang terkait dengan kehidupan beta angkat secara umum. Beta itu berangkat dari realitas sosial, dari lingkungan, itu sudah pasti. Karena itu beta merasa bahwa ide-ide itu tidak akan pernah habis. Karena tiap hari selalu ada hal baru, selalu ada kenyataan-kenyataan baru, dan itu adalah inspirasi yang tidak terbatas, itu unlimited. Kalau dari siapa itu hampir semua orang beta belajar, tapi orang yang mengajar beta secara khusus tentang bersastra, lingkungan sastra, dunia sastra adalah Rudi Fofit di Maluku. Kemudian bertemu dengan sastrawan nasional seperti W.S. Rendra dan juga Wiji Tukul. Itu adalah orang-orang yang menurut beta tidak ketemu langsung, tapi karya-karya sejak kecil itu sudah beta kenal, dan itu sangat menginspirasi beta terhadap bagaimana cara mereka melawan, cara mereka mempengaruhi dan mengubah dunia dengan sastra. Itu yang menurut beta sangat penting. Inspirasi yang didapatnya dituangkan ke dalam tulisan. Dari kata menjadi kalimat dan menjadi satu karya yang akan menggugah setiap penikmatnya. Semua dilakukan dengan rasa. Dari rasa itulah yang menjadi pendorong setiap tulisan dan karya Eko ditransformasi menjadi suguhan audio visual di platform digital yang sesuai dengan selera anak masa kini. Langkah yang pertama adalah mencari ide dulu, menangkap ide dari realitas yang ada di sekitar, kemudian ditulis dulu. Setelah ditulis, direvisi lagi beberapa kali, sekitar beda-beda, biasanya tuh ada yang 2 kali, ada yang lebih dari 2 kali. Nah, setelah proses revisi itu, lalu karya itu sudah jadi, kemudian melakukan proses yang namanya perekaman audio. Perekaman audio itu biasa sederhana saja, cuman pakai sound card sama mic, kemudian aplikasi. Setelah direkam, diedit lagi audionya, dibersihkan, kemudian disatukan dengan instrumen. Karena beta juga sering menggunakan instrumen khusus untuk puisi, itu bisa dibikin sendiri. Kemudian setelah itu ya di mix lagi, kemudian diedit lagi sampai jadi bersih audionya, lalu kemudian membuat footage untuk video. Kadang ada yang namanya video lirik saja, itu hanya menggunakan kata-kata dengan background. Kemudian ada video yang benar-benar dikonsepkan khusus untuk puisi itu sendiri, dan itu dibikin sesuai dengan kebutuhan puisi. Jadi setelah itu tinggal diedit videonya, dipasangkan lagi dengan audio, lalu diupload ke YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Selain membuatkan puisi dan karya lainnya, Eko juga senang berbincang-bincang tentang banyak hal seputar Maluku dan kisah-kisah masyarakatnya. X Podcast turut menambah deretan konten yang disajikan Eko bagi para penonton setianya.
Siang-siang minum yang manis-manis, jangan lupa campur es. Selamat datang Di hari Kamis, dan selamat bergabung kembali di X Podcast. Eko Saputra Poceratu Podcast. Dan bersama beta yang selalu mendampingi dia, John Larat Mase. Tapi bukan istri. Ya, cuman teman biasa, tidak juga ada mesranya. Iya. Karena- Oke. Saudara butuh healing? Ya, beta butuh healing. Tapi healing ini ada linknya. Iya. Apa itu? Karena kalau ada linknya berarti orang-orang healing tuh untuk berpaling. Berpaling dari dong punya masa lalu, dong punya masa kelam gitu. Jadi kebanyakan orang berpikir tuh healing itu adalah apa sudah bisa istilahnya pelarian. Oh ya, pelampiasan. Pelampiasan dari dong punya apa Kenyataan masalah-masalah. hidup yang berat ya. Oke, beta rasa itu yang perlu kita bahas. Di tahun 2021, Eko menjadi konten kreator asal Maluku pertama yang diberi penghargaan dari YouTube. Dirinya menang dalam YouTube Next Up 2021 atas konten-kontennya yang sangat inspiratif. Tapi ini salah satu hal yang beta rasa cukup beta temui hari-hari ini, John. Bahwa beta mengatakan healing, tapi beta sih tahu arti healing itu apa. Dan beta kalau pergi bahkan cuma di kayak dari rumah pergi di Mandala, beta bilang beta mau pergi healing. Oh, Itu 1, 2. Tapi beta sih tahu arti healing itu apa. Healing itu butuh treatment yang berbeda pula. berbeda-beda. Ada Ya. treatment profesionalnya Ya, gitu. treatment profesional. Katong harus ketemu dokter, katong harus ketemu apa namanya psikiater. Tapi tren yang menarik yang tadi aku bilang tuh adalah sekarang mulai setelah dari healing mental health, orang sekarang itu mudah sekali untuk kayak macam mengumbar dong punya apa sudah masalah pribadi di sosial media. Nah ini kan yang sebenarnya tren-tren yang sebenarnya merugikan ketemu diri sendiri. Menurut beta ada beberapa permasalahan. Sebaiknya sosial media itu digunakan secara bijak. Iya, betul. Kayak menyampaikan kopung karya atau boleh menyampaikan kopung keresahan, tapi konteksnya apa? Beta rasa pencapaian terbesar beta itu adalah ketika teman-teman banyak lahirnya penyair. Itu menurut beta itu pencapaian yang luar biasa, karena itu harapan beta dari dulu ketika memulai sastra. Beta pengen lihat anak-anak muda itu dong mencintai puisi, dan itu sudah terjadi. Beta pengen lihat anak-anak itu bisa, teman-teman muda itu berani baca puisi di panggung dan tidak menganggap bahwa puisi itu tuh hanyalah pelengkap untuk acara-acara tertentu, Natal, Tahun Baru dan lain-lain. Tapi puisi sekarang sudah menjadi penyair, sudah menjadi profesi di sini, dan itu yang beta inginkan selama ini seperti itu. Kalau yang lain-lain itu menurut beta itu hanyalah apa namanya bonus dari apa yang beta kerjakan. Seperti misalnya aku salah sastra, itu bonus saja menurut beta, itu bukan pencapaian yang penting dari beta punya tujuan. Kalau yang kemarin itu misalnya di Satu Indonesia Awards itu juga dong kasih apresiasi karena karya-karya digital itu juga. Nah, jadi dong merasa bahwa ternyata karya itu bisa sampai di teman-teman muda dan anak-anak mulai mencintai puisi dalam dunia digital. Mereka juga berani berkarya dan itu bisa membangun ekonomi kreatif seperti itu. Itu semua adalah hasil dari kerja keras yang lalu-lalu itu. Dan itu adalah respon saja, apa-apa. Tapi yang paling penting yang tadi beta bilang, pencapaiannya adalah teman-teman muda di Maluku mencintai sastra. Itu yang paling penting. Kalau beta kan sebagai seorang stand up komedian, beta resah terhadap sesuatu, beta bungkus akan dalam bentuk komedi. Oke. Supaya objeknya itu beta terus yang resah terhadap sesuatu gitu. Dalam bentuk konten supaya juga bisa menghibur gitu. Jadi lebih baik dipakai untuk yang baik-baik saya bangun bisnis kan, Iya. bangun saya punya apa namanya branding diri, Branding boleh diri. toh karya-karya digital boleh diupload kayak yang saya bikin, kayak yang beta bikin. Nah itu tuh kan salah satu contoh dari bagaimana caranya ketemu memanfaatkan media sosial Iya, seperti betul itu dengan cara yang lebih bijak. Jadi terasa ini pesan yang sangat baik teman-teman. Liburan-liburan saja, kita kutip healing itu ada porsinya masing-masing, dan jangan jadikan hal yang ketemu belum konfirmasikan sebagai sesuatu tren yang akhirnya memunculkan banyak kekacauan.
Oke teman-teman muda, sampai baku dapat. Terima kasih sudah datang dengan kita punya podcast. Kita akan baku dapat lagi di episode berikut. Salam dari BTX 101. Kita John Ratmase. Sampai baku dapat di X-Podcast episode berikut dan Amato. Apa yang sudah dipersembahkan oleh Eko, sang sastrawan muda ini, selama beberapa tahun membawa daya tular tersendiri bagi anak-anak muda Maluku. Tidak sedikit yang merasa tergugah dengan konten Eko dan merasa terhubung dengannya. Hutan adalah ini. Apa Hampir-hampir siang begini, Papa suka bangun beta. Apa itu Maluku? Aku sebagai Itu kekuatan, jari. sehingga musuh parang tajam. Apa itu Maluku? Maluku itu buku-buku jari. Maluku itu darah dalam nyali. Maluku itu ruas-ruas tulang yang jadi tiang. Maluku itu mata air dalam air mata. Maluku itu parang dalam perang. Maluku itu cinta dalam biji mata. Maluku itu sayang dalam perasaan. Maka jadi Maluku bukan cuma dalam mulu. Jadi Maluku bukan cuma tahan marga itu. Jadi Maluku bukan cuma tahan lagu-lagu. Jadi Maluku bukan cuma dalam buku-buku. Jadi Maluku bukan cuma soal alif huruf. Jadi Maluku bukan cuma kejahatan biji ruku. Jadi Maluku bukan mesti paksa jadi satu. Karena Maluku itu batik, corak, ragam, beda dalam tuang. Itu gadihu. Maluku itu gadihu. Jadi Maluku itu mesti tahu akar. Jadi Maluku mesti tahu bahasa. Jadi Maluku mesti tahu budaya. Jadi Maluku mesti tahu apa itu Maluku. Mesti jadi Maluku. Lalu Pak Ale bersaudara, apa itu Maluku? Apa itu Maluku? Maluku itu apa? Apa itu Maluku? Maluku itu apa? Tapi jangan jawab Parbeta. Sapu dada, ramas jiwa. Maluku itu Ale punya. Ale punyawa. Amsterdam. Kehadiran Eko dan puisi-puisinya di dunia digital memberikan keberanian baru yang dibutuhkan anak-anak muda Maluku untuk angkat suara dan terdorong untuk memanfaatkan platform media sosial sebagai panggung terbuka untuk menampilkan karya. Beta berharap karya-karya itu bisa menggelisahkan. Itu karena kalau hidup tanpa gelisah itu tidak akan ada pergerakan. Itu harus ada sesuatu yang menjadi pemicu di dalam diri. Jadi beta coba jadikan karya-karya itu sebagai nyali untuk teman-teman semua yang selama ini tidak barangkali tidak percaya bahwa ternyata sastra punya kekuatan yang cukup besar untuk mengubah banyak hal. Jadi beta kasih dong keberanian untuk mau sama-sama berjuang dengan beta. Dari semua hal positif yang dilakukannya, nilai-nilai Maluku menjadi sangat terang dalam bayangan konten-konten lainnya di media sosial. Ya, menurut beta Maluku itu nafas lah. Jadi kalau mati, kalau habis ya selesai. Jadi karena begitu besar katong punya alasan, beta punya alasan untuk mau memperjuangkan sastra di Maluku menurut beta. Maka itu seperti nafas yang beta hirup setiap hari, hembuskan. Dia harus terjadi dalam setiap pekerjaan.
Seorang penulis bekerja itu setiap hari, dia harus bertanggung jawab terhadap karya-karyanya. Dan Maluku itu lebih daripada kehidupan itu sendiri. Jadi seringkali orang menganggap oh ya Maluku itu berbeda-beda, Maluku itu rumah, Maluku itu tempat pulang dan lain-lain. Tapi lebih daripada itu menurut beta Maluku itu segalanya. Maluku itu benar-benar hidup. Dia akan mempengaruhi seluruh aspek. Dia seperti sastra yang akan mempengaruhi kita untuk melakukan segala sesuatu, dari kata-kata, dari perbuatan, termasuk ke dalam budaya. Dia mencakup segala hal. Jadi karena kecintaan untuk Maluku itu menurut beta setiap orang punya alasan untuk dia mau berjuang. Jadi ya, saya bisa beta deskripsikan lebih banyak lagi. Ya, itulah napas hidup. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Akankah karya sastra tergerus jauh oleh arus digital yang terlalu deras dan membuat anak-anak muda menjadi lupa? Rasa-rasanya tidak lagi. Di tangan para konten kreator seperti Eko Saputra Poseratu, sastra menjadi gemilang di depan layar. Karena rasa dan hati mampu menembus algoritma.